sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Erlangga. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, program studi Manajemen S1. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi System Development Life Cycle, atau kita biasa dengar itu dengan singkatan SDLC. Baik, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi pencapaian tugas besar saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Natalios Peter Sipasulta Eskom MMSI. Baik, kita masuk ke dalam materi. Apa sih SDLC itu? SDLC adalah proses atau tahapan yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem. Tujuannya untuk membuat sistem sesuai kebutuhan pengguna, kemudian mengurangi kesalahan dalam pengembangan. Selanjutnya ada membantu pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, memastikan sistem berkualitas dan aman. SDLC dapat dianalogikan seperti contohnya rumah. Misal, yang pertama itu perencanaan. Kita mesti menentukan lokasi, kemudian biaya, dan desain rumahnya. Kemudian ada analisis. Analisisnya itu kita menentukan kebutuhan jumlah kamar dan fasilitas. Kemudian ada desain, yaitu membuat gambar dan rancangan rumahnya. Kemudian ada implementasi, yaitu proses membangun rumahnya. Selanjutnya ada pengujian, yaitu memeriksa apakah rumahnya sudah aman dan nyaman. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan, yaitu memperbaiki kerusakan rumah, atau juga bisa merenovasi sehingga rumahnya terasa nyaman, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, jika rumah dibangun tanpa tahapan yang jelas, hasilnya bisa berantakan. Begitu juga sistem informasi tanpa SDLC. Jadi SDLC itu cukup penting dalam sistem informasi. Apa aja sih tahapan utama SDLC? Yang pertama ada perencanaan atau planning, kemudian ada analisis, kemudian ada desain, terus implementasi dan pengujian, dan yang terakhir itu tahap pemeliharaan atau maintenance. Ini saya akan paparkan satu-satu. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Tahap awal untuk menentukannya yaitu tujuan sistem, kebutuhan perusahaan, kemudian ada biaya pengembangan, lalu waktu pengerjaan, kemudian ada kelayakan proyek. Contohnya, perusahaan ingin membuat aplikasi absensi online agar karyawan tidak lagi menggunakan absensi secara manual. Analogi lainnya itu seperti menentukan anggaran dan lokasi sebelum membangun rumah, seperti itu. Kemudian ada tahap analisis, yaitu tahap untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Yang dilakukan, yang pertama itu wawancara pengguna, kemudian mengamati proses kerja, lalu membuat kebutuhan sistem atau SRD. Contohnya, HRD membutuhkan fitur absensi, sedangkan bagian keuangan membutuhkan laporan gaji otomatis. Itu analoginya sih seperti bertanya kepada keluarga tentang kebutuhan rumah, apa aja yang ingin dilakukan, seperti itu. Kemudian ada tahap desain, yaitu yang dirancang ada database, kemudian tampilan aplikasi UI atau UX, dan ada alur sistem, dan yang terakhir keamanan datanya. Contohnya seperti mendesain tampilan aplikasi absensi agar mudah digunakan oleh karyawan. Analoginya sih seperti
arsitek membuat gambar rumah sebelum dibangun. Tuh. Kemudian ada implementasi, yaitu tahap membangun sistem yang dilakukan seperti menulis kode program atau coding. Kemudian ada membangun semua fitur, dan yang terakhir ada membuat aplikasi agar dapat digunakan. Contohnya seperti programmer memulai membuat aplikasi absensi online. Analoginya sih seperti tukang memulai membangun rumah sesuai desain, seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap pengujian, yaitu tahap memastikan sistem berjalan dengan baik. Jenis pengujiannya seperti unit test, kemudian ada integration test, kemudian system test, kemudian ada user acceptance test atau UAT. Tujuannya untuk menemukan error atau bug dan memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Tuh. Analoginya sih seperti memeriksa listrik, air, dan keamanan rumah sebelum ditempati, seperti itu. Dan yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu tahap perawatan sistem setelah digunakan, yang dilakukan seperti memperbaiki bug, kemudian update fitur, kemudian meningkatkan keamanan, lalu menyesuaikan kebutuhan baru. Analoginya sih seperti memperbaiki rumah jika ada kerusakan, atau bisa juga merenovasi rumah agar nyaman untuk ditempati. SDLC memiliki beberapa model. Yang pertama ada waterfall, yaitu tahapan berurutan dan cocok untuk proyek yang jelas. Yang kedua ada agile, itu fleksibel dan cepat, dan juga mudah menyesuaikan perubahan. Kemudian ada prototype, yaitu membuat contoh awal sistem. Kemudian ada spiral. Spiral ini lebih fokus pada manajemen resiko, seperti itu. Kelebihannya SDLC, yang pertama prosesnya lebih terstruktur, kemudian dokumentasi lengkap, terus mengurangi risiko kesalahan, memudahkan pengawasan proyek, dan sistem lebih berkualitas. Untuk kekurangannya, SDLC sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian biayanya cukup besar, kurang fleksibel pada beberapa model, dan membutuhkan tim yang terorganisir, seperti itu. Jadi kesimpulannya sih, SDLC ini metode pengembangan sistem yang terstruktur. SDLC membantu sistem dibuat lebih efektif, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Setiap tahap memiliki fungsi penting agar sistem berhasil. Kemudian tanpa SDLC, pengembangan sistem bisa menjadi kurang terarah sih. Baik, mungkin itu aja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.